Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, guru penggerak. Kali ini saya Eti Porwani CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh teman sejawat saya, Bapak Daniel, sebagai objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam Bu Eti. Apa kabar Pak Daniel? Alhamdulillah sehat luar biasa ini Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Daniel, pada kegiatan ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang mana tujuannya agar nanti ketika Pak Daniel dalam pembelajaran di kelas menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Begitu ya Pak Daniel. Untuk kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Daniel. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran Bapak. Nah, tujuannya apa Pak? Oh ya, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Terus untuk yang kedua Bu, peserta didik itu nanti mampu memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat sebuah contoh rantai makanan dari ekosistem secara benar. Oke. Nah, jadi nanti materinya tentang rantai makanan, nggih. Baik, kemudian untuk arah pengembangannya yang ingin dikembangkan apa ya Pak? Oh ya, untuk pembelajaran nanti yang ingin saya tekankan itu pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena peserta didik nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, jadi nanti siswa akan langsung mempresentasikan hasil diskusi ya terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian Pak Daniel, untuk model pembelajarannya Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Untuk modelnya nanti mungkin saya akan menggunakan PBL. Oh, seperti itu ya. Baik, jadi nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya. Tentunya nanti ada sintak-sintak dari PBL ya Pak ya. Oke, untuk strategi pembelajaran nanti akan memakai strategi apa Pak? Nanti di sini saya akan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, nanti mungkin ke arah diferensiasi konten dan proses. Oke, diferensiasi proses dan konten. Kalau untuk diferensiasi proses yang bagaimana Pak? Untuk diferensiasi proses itu nanti saya akan memetakan peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Nah, nantinya akan saya beri tugas yang berbeda. Seperti itu ya. Baik, jadi nanti untuk prosesnya Pak Daniel akan memetakan peserta didik pada gaya belajarnya. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian untuk kontennya seperti apa Pak? Untuk kontennya nanti peserta didik itu akan menerima materi melalui tayangan video, bisa penyampaian materi secara langsung dan penggunaan media diorama yang nantinya itu dapat diterima peserta didik sesuai gaya belajarnya. Luar biasa. Jadi nanti kalau yang gaya belajar visual kita berikan video dan audio, bisa mendapatkan penyampaian materi secara langsung juga, dan kemudian kinestetik dapat mengamati media diorama sesuai gaya belajar peserta didik, gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Daniel, untuk penilaiannya nanti, untuk penilaian di dalam kelas itu bagaimana Pak? Oh ya, untuk penilaiannya mungkin nanti saya ada 3. Yang pertama itu ada sikap, terus yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya nanti akan melaksanakan pengamatan dari hasil observasi, kemudian keterampilan dengan unjuk kerja, dan
penilaian pengetahuan nanti saya akan ambil dari tes tertulis. Nah, nanti untuk kelasnya nanti Pak Daniel kelas berapa ya? Kelas 5. Oh, kelas 5. Nah, untuk jamnya Pak, jam berapa ya? Untuk jamnya mungkin jam 10. Harinya ya? Kalau di Rabu. Oke Pak Daniel, mungkin pertanyaan saya hanya itu saja. Jadi saya hanya ingin tahu arah pembelajaran Pak Daniel karena nanti saya pantau berkaitan dengan hal itu dan saya harapkan nanti di hari Rabu untuk pelaksanaan observasi Pak Daniel bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan yang telah Bapak rencanakan seperti tujuan pembelajarannya, strategi dan model dan ataupun sebagainya. Saya juga berharap semua bisa teramati, tercatat, ada pembelajaran yang maksimal untuk siswa. Semoga nanti di hari Rabu kita dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan observasi dan setelah observasi kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Nah, baik Pak Daniel, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi demikian kawan-kawan untuk kegiatan pra-observasi saya bersama Pak Daniel. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, salah satu dari kalian saya minta ketua kelasnya memimpin doa untuk siang ini. Rama, ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ya, siapa untuk hari ini yang tidak masuk? Ada tidak? Masuk semua, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pembelajaran, marilah kita bernyanyi dulu sebagai bentuk kita mempunyai rasa nasionalisme. Hari ini kita nyanyi Indonesia Raya. Nanti kalau musiknya sudah di-play, kalian ikuti, berarti masuk, gitu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana perasaan anak-anak? Senang, senang. Waktu minta untuk memasukkan stik perasaan pada papan perasaan di depan, mungkin dimulai dari Ija. Masih ingatkah kalian anak-anak untuk materi minggu kemarin tentang apa? Tentang sifat-sifat cahaya. Nah, untuk pembelajaran hari ini
kita akan mempelajari tema rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini ya pada materi rantai makanan, yaitu yang pertama dengan mengamati gambar, murid mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, dengan memahami peran antar makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, marilah kita melakukan kegiatan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Belum ada yang tahu, ya. Contohnya makhluk hidup mendapatkan energi dari mana? Dari apa? Dari makanan. Dari makanan makhluk itu mendapatkan energi. Coba baik anak, mari kita lihat gambar di depan. Ada sebuah percakapan. Coba dibaca dulu. Terus apa pendapatmu setelah melihat gambar di depan? Coba ayo. Anak-anak, mari kita lihat gambar di depan. Ada sebuah percakapan. Coba dibaca, nanti temukan pendapatmu dari gambar itu. Yuk. Sudah belum? Sudah. Nah, sudah dibaca? Sudah, Nah, setelah kita melihat percakapan di depan, bagaimana nasib laba-laba itu? Mati. Ya. Mengapa kok mati? Karena kelaparan, karena tidak mendapatkan energi. Itu. Nah, selanjutnya ini pengertian rantai makanan, Rantai makanan adalah proses makan dimakan pada suatu makhluk hidup. Kita mengamati gambar di depan. Untuk nomor 1 sebagai apa ini? Produsen. Betul. Nomor 2 sebagai Konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 nanti tugasnya apa? Memakan produsen atau Ya, memakan produsen. Terus untuk gambar nomor 3 sebagai apa? konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Tuh. Terus gambar nomor 4. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Nomor 4 gambarnya harimau. Terus yang terakhir nomor 5 sebagai apa? Pengurai, ya, sebagai pengurai atau bakteri atau jamur. Melanjutkan atau lebih dalam ke pembelajaran, mari kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum tadi pembelajaran, Pak Guru sudah memberikan atau pilihan untuk minat pelajaran kalian anak-anak. Untuk yang pertama, untuk kelompok A ini anak-anak yang suka praktek, dalam pembelajaran itu suka praktek seperti itu. Terus untuk kelompok B itu yang suka, anak-anak yang suka melihat gambar, melihat tayangan video dan lain-lain. Dan untuk kelompok C, anak-anak yang suka mendengarkan, baik mendengarkan musik atau mendengarkan apa.
Pak Guru akan membagikan sumber belajar untuk kelompok B dan C. Di meja sudah ada sebuah laptop, nanti dipergunakan untuk mengerjakan tugas atau LKPD. Nah, untuk yang kelompok A, ini ada sumber belajar diorama, nanti untuk belajar tentang rantai makanan. Itu, Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama teman satu kelompoknya. Nih. Sekarang bisa dimulai kerjanya. Ayo, untuk yang ini mencari sebuah lagu ya. Terus lanjut kelompok B nanti pencarian rantai makanan dan mempresentasikan di depan kelas. Dan yang ini ayo bisa ada nanti bermain. Sudah selesai anak-anak? Tugasnya? Sudah semua? Sudah. Pak Guru minta setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan. Mungkin ada kelompok yang sudah siap? Sudah siap belum? Yang sudah siap, ayo tunjuk jari. Kelompok A, ayo maju untuk menampilkan hasilnya, ya. Di sini, menghadap di sini, yo. Ini di sini. Nah, kita akan bermain peran, rantai makanan, Ya, coba yo. Silakan. Nama saya Bintang, saya menjadi konsumen tingkat 1 yang memakan produsen atau padi. Ya. Perkenalkan, nama saya Rama, saya berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Wisnu yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Rama Izati, saya berperan sebagai jamur atau pengurai. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok tadi kelompok A sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Sekarang giliran kelompok B. Yo, sekarang maju ke depan. Yo. Awas, kabur. Pulang. Agak sana, agak ya. Kenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Rumput, yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Ulat, yaitu sebagai konsumen primer yang karena ulat merupakan hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ulat yang memakan rumput untuk kelangsungan hidupnya. Burung, yaitu konsumen sekunder karena ulat merupakan pemakan hewan karnivora dan burung memakan ulat sebagai sumber energinya. Kucing, yaitu konsumen pucak. Kucing memakan burung untuk kelangsungan hidupnya. Pengurai, perannya mengurai kucing agar zat yang dan nutrisi yang dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan. Ini proses fotosintesis. Sudah? Tepuk tangan untuk sekarang lanjut. Tadi kelompok B sudah. Sekarang giliran kelompok C. Yo, maju ke depan, Yo, ini yang suka menyanyi, yang keras ya, ke sana. Yo,
Nggih. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya, yuk. Bisa dimulai. Mana di mana pagi-pagi saja, pagi-pagi saja, dimakan sama tikus. Lebih keras. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Ya, tepuk tangan. Oke, bagus sekali ya. Silakan duduk. Ya, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan dan sudah presentasi nih tiap kelompok ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan evaluasi dari apa yang kamu pelajari tadi. Oke. Ini yang satu. Ya, ini keempat. Yang sudah mendapatkan bisa dimulai ya, untuk mengisi identitas lalu mengerjakan soal yang itu ya. Kita baca dulu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan ya. Jadikan satu sini ya. Sudah? Pon? Nah ini ya, sudah selesai. Terus? Ya anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Oke, rantai makanan. Apa pengertian dari rantai makanan tadi? Proses. Iya, interproses dimakan antar makhluk hidup. Nah, di dalam rantai makanan tadi ada berapa komponen? Ada 3. Yang pertama apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Ya anak, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Yuk, sesuai itu diisi papan perasaan di depan. Tadi dimulai dari sini, sekarang dimulai dari sini. Yo, ayo sama dulu, ayo. Oke. Iya, lanjut. Oke. Terus. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mungkin kalian bisa pimpin untuk memimpin doanya. Terima kasih untuk kalian sudah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk pesan Pak Daniel, nanti setelah pulang belajar dikurangi main HP-nya, itu pulang langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Seperti itu, ya. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.